Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mempelajari ilmu fikih, dan pertemuan kali ini kita masih dibimbing oleh guru kita semua, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dan semoga apa yang akan kita pelajari ini bisa menjadikan kita bekal untuk ibadah kita menjadi lebih bermutu, terutama ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa menurut kesepakatan semua ulama. Yang baru kita sebutkan adalah dua. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang anggota tubuh. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah bersenggama atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, atau mungkin di dalam bahasa Arab disebut al-istimna atau al-adah as-sirriyah. Itu akan membatalkan puasa jikalau disengaja. Berbeda ketika contohnya, mohon maaf, ketika ada orang yang melihat keharaman habis itu, atau mungkin memikirkan keharaman sampai akhirnya dia keluar sendiri air mani tersebut, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu tidak ada pekerjaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang, mohon maaf, onani dan segala macam. Kalau orang onani, karena itu kehendak dia sendiri untuk mengeluarkan air mani gitu, dan pekerjaan itu sangat-sangat diharamkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sudah melaknat orang yang melakukan seperti itu. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah akan melaknat siapapun orang yang menikahi tangannya sendiri. Artinya orang yang berbuat kejelekan, orang yang berbuat, mohon maaf lebih jelasnya, onani dan segala macam. Itu membatalkan puasa. Kemudian disebutkan juga di sini, jadi syahwat itu kan ada dua. Syahwat yang datang dari sendirinya, atau syahwat yang kita undang. Di saat syahwat yang kita undang itu kita mau ngusir, itu akan sulit sekali. Tapi kalau ada syahwat yang datang sendiri dengan sendirinya, itu cukup kita hilangkan dengan berwudu, berzikir, dan mengingat kepada Allah segala macam. Itu cukup. Akan tapi kalau ada syahwat yang kita undang, maka itu sangat sulit untuk diusirnya. Nah, di sini sebutkan cara-cara agar syahwat itu bisa kita lawan, ya dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan puasa seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa, wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang sudah cukup untuk menikah, mulai dari cukup secara zahir, secara batin, maka bernikahlah. Ya, karena dengan menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan mata kita, kelamin kita, mohon maaf, itu akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati, di saat ada orang yang mungkin sudah butuh sangat sekali untuk menikah, bahkan mungkin nikah di dirinya sendiri itu sudah menjadi hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah lagi, dia belum punya bekal, belum punya kecukupan untuk menikah, maka Nabi pun memberikan solusi kepada kita dan kepada para pemuda-pemuda untuk berpuasa. Fa illam yastati fa alaikum bisyam fa innalahu wija. Karena sungguhnya puasa itu adalah perisai dari segala kejelekan gitu. Dan harus diketahui bahwa orang yang melakukan seperti itu, orang yang melakukan onani itu
bukan hanya melakukan dosa, akan tapi dia sudah merusak segala kesehatannya juga. Maka disebutkan di kitab sini ulama, faqad zakarul ulama sudah menyebutkan bahwa orang yang terbiasa melakukan hal tersebut itu dia akan tertimpa penyakit kurang lebih 20 penyakit yang disebutkan. Kenapa? Karena dari mulai penyakit dia di dalam nanti ketika sudah menikah, dia akan sulit untuk mempunyai anak, atau mungkin dia mempunyai otak yang sudah kurang bisa fokus lagi, atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lainnya, misalkan gangguan di bagian al-kelamin dan segala macam. Itu hal-hal jelas ketika syariat Islam datang mensyariatkan satu hukumnya melampiaskan syahwat dengan yang tidak halal itu adalah haram. Justru pasti di dalam hal tersebut ada hikmahnya ya sudah sekarang, yaitu secara kesehatan itu tidak sehat gitu ya. Akan mungkin nanti ketika sudah dia menikah dan segala macam, dia tidak akan merasakan kelezatan gitu. Itu yang sangat ditakutkan gitu. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal tersebut, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang disebutkan di sini al-hijamah. Hijamah itu bekam. Bekam ulama harusnya ini diletakkan di setelahnya ya. Al-hijamah juga apa kita sebutkan. Al-hijamah ada dua pendapat. Bekam itu ketika kita berbekam di saat siang hari bulan puasa itu ada dua pendapat. Menurut jumhur ulama dari mulai Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang dibekam dan membekam itu tidak akan membatalkan puasa di saat berpuasa gitu. Akan tapi ada pendapat, yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang dibekam dan membekam itu akan membatalkan puasa. Nah, akan tapi hujahnya Imam Ahmad itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal memakai hadis yang bahwa aftarul hajim wal mahjum, itu sudah bahwa orang yang membekam dan dibekam itu membatalkan puasa, itu menurut jumhur ulama itu hadis tersebut sudah dihapus hukumnya. Makanya yang dipakai bukan hadis tersebut lagi, tapi hadis apa? Hadis bahwa Nabi pernah dibekam di saat berpuasa gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah gila atau hilang akal. Hilang akal itu disebutkan di sini. Hilang akal itu model-model yang sampai disebutkan kata para ulama sampai 200 macam hilang akal. Ya, kalau ada orang yang berpuasa hilang akalnya menjadi gila, maka itu akan membatalkan puasa tersebut walaupun hanya sesaat. Yang keenam adalah termasuk hilang akal juga, yaitu pingsan atau mabuk dengan secara sengaja juga jelas. Pingsan atau mabuk ini akan membatalkan puasa, berbeda dengan gila. Kalau gila itu hanya setengah, walaupun sesaat akan membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan sama mabuk ini akan membatalkan puasa kalau seandainya gila sama mabuknya itu yang ada dua syarat. Harus secara sengaja. Kedua, gila sama pingsan sama mabuknya itu harus sepenuh hari, dari mulai subuh sampai maghrib gitu. Kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Mungkin lebih jelasnya ada 4 keadaan. Keadaan pertama, ada orang sengaja mabuk dan sengaja pingsan, baik itu secara minum obat atau mungkin dia minum khamar segala macam. Habis itu dan pingsannya dan mabuknya itu sampai sepenuh hari, dari maghrib fajar sampai
sampai maghrib, maka itu jumhur ulama sepakat, ulama semua mengatakan bahwa itu membatalkan puasa. Keadaan kedua gimana? Orang tersebut tidak sengaja pingsan dan tidak sengaja mabuk dan tidak sampai sepenuh hari, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Keadaan ketiga dia sengaja pingsannya, baik itu dengan cara meminum atau menghirup yang bau-bau, sudah tahu itu, dia tahu bahwa kalau mencium hal tersebut bakal pingsan, tapi malah dia mencium, maka dan dia pingsannya itu tidak sepenuh hari, ya, yang ketiga. Maka ini ada perbedaan, nanti kita sebut di akhir. Terus yang keempat tidak pingsannya dia itu tidak sengaja tapi mencangkup semua hari, artinya full dari jam 5 contohnya ya, fajar, sampai jam 6 maghrib dia itu gila, dia itu pingsan atau mabuk. Maka itu dua hal yang tadi, yang ketiga sama keempat, yaitu gambarannya dia sengaja tapi tidak mencakup semua hari, atau dia tidak sengaja tapi pingsannya itu sepanjang hari, maka itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak, seperti yang dinukil dari Ibn Hajar dan Imam Romli dan Imam Khatib. Itu mereka berbeda, ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Yang ketujuh dan yang kedelapan haid, nifas sama melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan maka akan membatalkan puasa, dan nanti wajib bagi seorang wanita untuk mengqadhonya di hari setelah Ramadan. Itu. Yang ke-9 adalah riddah. Riddah itu keluar dari Islam. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga keimanan, keislaman kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal